Dok, apakah virus COVID varian Omicron bisa menyebabkan masalah pada penis? Tunggu dulu, saksikan faktanya. Salam andrologi, kembali lagi bersama saya Dr. Seso di kelas andrologi. Nah, buat kalian nih yang masih bingung, masih galau nyari-nyari channel yang pas untuk informasi seputar kesuburan, lalu juga gangguan seksualitas atau gangguan vitalitas pada pria, gangguan hormon pada pria maupun penuaan pada pria, jangan sungkan, jangan ragu, langsung subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Catat juga jadwal tayang kelas andrologi, yakni setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah pada penis yang disebabkan karena virus COVID, yang katanya berkaitan dengan varian Omicron. Apakah benar atau tidak? Nah, berdasarkan jurnal yang ada atau laporan yang ada nih, banyak artikel mengatakan bahwa hati-hati, virus COVID varian terbaru yakni varian Omicron bisa menyebabkan 4 masalah pada penis. Apa saja itu? Pertama, dikatakan bisa menyebabkan penggumpalan pada darah di pembuluh darah penis. Yang kedua, dikatakan bisa menyebabkan gangguan ereksi pada penis. Yang ketiga, dikatakan bisa menyebabkan ereksi yang lama berjam-jam atau priapismus. Lalu yang keempat, dikatakan juga bisa mengurangi panjang penis. Nah, itu yang ditakutkan ya. Lalu apakah benar atau tidak? Jadi, virus COVID varian Omicron dikatakan erat kaitannya dengan kejadian long COVID. Apa itu long COVID? Long COVID adalah infeksi virus COVID dengan gejala yang sangat panjang. Bisa sampai 3 bulan. Nah, ini berkaitan dengan masalah yang terjadi. Apa saja itu dan apakah memang bisa menyebabkan gangguan pada penis? Jadi, varian Omicron, gak cuma Omicron ya, tapi bisa yang lainnya juga bisa menyebabkan gangguan pada penis. Nah, pertama, long COVID erat kaitannya dengan yang namanya penggumpalan pada pembuluh darah di dalam penis. Nah, apakah betul atau tidak? Jadi, memang bahwa infeksi virus COVID bisa menyebabkan penggumpalan darah di pembuluh darah. Bisa di mana-mana. Nah, kalau di penis bisa menimbulkan gangguan. Lalu yang kedua, infeksi virus COVID, long COVID juga bisa mengganggu endotel atau dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darah yang ada di penis terganggu, kita katakan ada gangguan endotel pembuluh darah namanya disfungsi endotel. Nah, ini erat kaitannya dengan terjadinya disfungsi ereksi pada pria. Lalu yang ketiga, ada laporan nih bahwa pasien COVID dan Omicron juga yang parah, yang sudah sampai keadaan tidak sadar, dilaporkan mengalami priapismus, yakni ereksi yang berkepanjangan, disertai nyeri. Nah, tapi dilihat nih, kejadian priapismus ini dilaporkan pada pria yang tidak sadar dalam pengaruh sedasi, gitu ya. Berarti diintubasi. Dilaporkan oleh perawatnya. Katanya ada priapismus, ereksinya berlebihan. Nah, dikatakan ini berkaitan dengan kejadian infeksi virus COVID yang berat. Nah, masih dipertanyakan nih, apakah kaitannya memang karena adanya penggumpalan pembuluh darah di pembuluh darah atau karena pengaruh zat penenang yang biasanya diberikan saat dia dibuat sedasi atau tidur. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya infeksi virusnya ringan, kejadian priapismus tidak akan terjadi.
Lalu yang keempat nih yang ditakutkan, apakah betul infeksi virus COVID, terutama varian Omicron, berkaitan dengan penurunan panjang dari penis, sehingga penis menjadi mengkerut. Nah, ternyata itu kaitannya dengan disfungsi ereksi. Jadi, pada pria yang mengalami disfungsi ereksi yang mungkin disebabkan karena virus COVID, ereksi makin jarang. Dan karena aliran darah yang tidak lancar, sehingga dia menyadari lama-kelamaan penisnya seperti menciut, mengkerut. Sehingga, aduh kayaknya penis saya bertambah kecil ukurannya. Nah, tapi memang tadi dikatakan bahwa infeksi virus COVID tidak hanya Omicron, ternyata punya banyak dampak kalau tidak diobati, dampak jangka panjang. Nah, jadi yang terpenting bagi kita adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, kalau yang bisa kita lakukan adalah mencegah, yaitu jangan lupa untuk vaksin. Kalau ada kesempatan untuk ikut booster, jangan lupa ikut booster. Dan yang paling penting, mencegah dengan menggunakan masker, hindari kerumunan, jangan berpergian kalau tidak penting. Lebih baik mencegah, terutama mencegah terjadinya infeksi COVID, dan karena ya takutnya makin parah, segera berobat ke dokter kalau ada gejala dan diobati biar tidak makin parah. Dikatakan dengan adanya vaksinasi akan mencegah kejadian infeksi COVID yang parah, sehingga dampak long COVID juga bisa dicegah dan dampak-dampaknya tadi yang ditakutkan berkaitan dengan penis bisa dicegah. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih jempolnya kalau kalian suka. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Nah, share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe Kelas Andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari saya, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.